padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dan renungannya dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini saya sedang bertugas di Timor Leste. Dan doa kita akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Angelica PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini, dalam bacaan Injil yang kita bacakan secara masing-masing atau kita dengarkan tadi, berkisah tentang pintu. Manusia tentunya mengharapkan keselamatan. Kita mengimani Allah dalam diri Yesus sebagai penyelamat untuk kita semua sebagai manusia. Ia memiliki kuasa atas keselamatan umat manusia, tentunya kita yang ada di dalamnya. Jeripayah, kerja keras, ataupun segala upaya yang dilakukan oleh setiap kita, setiap orang, barangkali dilakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Kebaikan-kebaikan yang kita usahakan setiap hari
agar dapat dinikmati oleh orang lain, hanya dengan satu tujuan, yakni memperoleh keselamatan. Kita meyakini bahwa usaha serta pikiran kita akan membawa kita menuju kepada keselamatan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, dalam kisah yang kita bacakan tadi dalam Injil Lukas, saya sempat membayangkan seperti ini. Allah sebagai tuan rumah, Ia dengan bebas untuk membuka atau menutup pintu rumahnya bagi orang lain kapan saja. Ia berhak menentukannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal ataupun melawan Dia. Pintu yang digambarkan itu bagaikan pintu keselamatan. Hal ini mau menggambarkan bahwa melalui Kristus manusia dapat bertemu dan berjumpa dengan Bapa. Tidak ada seorang pun dapat bertemu dengan Bapa tanpa melalui Kristus yang berdiri langsung di depan pintu. Pintu itu juga adalah gambaran dari kerahiman Allah, yaitu wujud belas kasih-Nya sendiri. Sejatinya, setiap manusia diundang masuk ke dalamnya. Hanya saja, semua yang baik itu tidak ada yang mudah. Demikian pula, jalan untuk mencapai keselamatan itu tidaklah mudah. Orang harus berjuang dalam kebaikan-kebaikan untuk mencapainya. Kebaikan yang diusahakan di dalam hatinya, kebaikan-kebaikan yang dipikirkan di dalam pikirannya, dan dalam kehidupan seharian kita. Jalan sempit itu tergambar dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Siapakah yang dapat dengan mudah memaafkan orang dekat yang benar-benar menyakitinya? Siapakah yang mudah memberikan yang dimilikinya, padahal dirinya sendiri sebenarnya sangat membutuhkannya? Mampukah ia memberi kepada orang lain? Siapakah yang mudah untuk menerima bila ia direndahkan serendah-rendahnya? Itulah usaha yang mau kita lakukan untuk datang dan membuka pintu kerajaan Allah. Pintu yang sempit itu, bagaimana kita mampu melewatinya dengan berjuang melakukan sesuatu seperti yang ditanyakan tadi. Tawaran sebenarnya sudah diberikan kepada kita. Kemudian penentuannya adalah pihak manusianya, pihak dari diri kita sendiri. Apakah menerima tawaran itu atau menolaknya? Dalam hal ini, kehendak bebas manusia menjadi penentu keselamatannya sendiri. Pintu yang sesak bukan berarti pintu yang dilewati orang secara beramai-ramai sampai kita tidak mampu melewatinya. Tetapi pintu yang sesak adalah tantangan, problem, persoalan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu melewatinya atau malah kita menghindarinya dan berusaha melewati pintu-pintu yang lain yang bagi kita pintu itu luas untuk kita lewati. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini tidak diserukan agar orang berebut beramai melewatinya,
mungkin dengan saling menyikut atau saling menyenggol, atau membuka bisnis tukang catut jalan masuk ke pintu sempit, atau jadi preman pungutan rohani liar untuk itu. Tetapi nasihat Yesus untuk melewati pintu yang sempit adalah bagaimana kita berjuang agar tekun belajar menerima betapa diri sendiri itu kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Dan bila orang berhasil menjadi kecil, pintu sesempit apapun akan dapat dia lalui, karena kekosongan dirinya, karena kerendahan hatinya yang menjadikannya kecil di hadapan Allah. Upaya untuk mengecilkan diri ini bukanlah barang asing atau hal asing. Macam-macam aliran atau ajaran spiritualitas melatih kita, baik itu melalui kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja kita yang dibuat oleh tingkat paroki kita, stasi kita, lingkungan-lingkungan kita, dan sebagainya. Melatih kita untuk mampu beraskese, laku tapa, latihan kerendahan hati, mengosongkan diri, melepaskan kekayaan, dan sebagainya. Semuanya itu adalah proses. Kita tidak langsung hari ini rendah hati, hari ini menjual kekayaan kita untuk orang lain, hari ini membagikan kekayaan harta kita untuk orang lain. Tidak secara langsung, tetapi proses berjuang dari hari ke hari. Pertama-tama adalah kita membuka diri kita akan sabda Allah setiap hari. Bapak dan Ibu, para sahabat yang terkasih, tujuannya hanya satu, yakni membuat diri kita kecil di hadapan Dia yang Maha Besar. Dan upaya ini bukan hanya untuk mencapai keselamatan, melainkan menjadi pujian bagi Dia yang sungguh besar itu. Bahwa selain kita mendapatkan keselamatan dari usaha dan upaya kita tadi, tetapi sebagai satu ungkapan syukur dan pujian kepada Tuhan yang tiada henti mengalirkan rahmat-Nya bagi kita setiap hari. Yesus sendiri adalah contohnya. Dia memberi contoh. Dia makin mengosongkan diri dalam perjalanan ke Yerusalem, sampai nanti menjadi orang yang dina, yang ditolak, yang disalibkan, dan pada akhirnya mati untuk kita. Dan justru dengan demikian, Ia memperoleh kerajaan Allah bagi umat manusia. Untuk itu, marilah Bapak, Ibu, dan para sahabat semuanya, dalam hidup kita berjuang melatih diri kita dari hari ke hari, supaya kita sungguh menjadi orang yang tangguh untuk berjuang melewati lorong-lorong sempit kehidupan kita, persoalan, tantangan yang sering dihindari oleh orang lain. Kita sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, tantangan-tantangan besar dihindari oleh orang lain. Tapi mari kita coba menjadikan tantangan itu sebagai pintu yang sempit. Dan saya harus berusaha mengecilkan diri dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Dan semakin aku kecil di hadapan Allah, maka saya mampu melewati pintu yang sesak itu. Semoga sikap hati kita yang selalu terarah kepada Tuhan dapat memberi daya dan kemampuan bagi kita untuk memperjuangkannya dari hari ke hari. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tetap sukacita dalam Kristus, meski dalam persoalan dan tantangan apapun itu. Percayalah bahwa Tuhan yang kita imani tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri.
Itulah pintu yang sesat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyerah.
dalam doa semua terungkap, dalam doa hati tenang, dalam doa jiwa menyesal, dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud.